Diburu Bayang-Bayang, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Tangan ibu yang keriput dengan terampil dan gesit membiru kain batik yang ada di pangkuannya. Setumpuk kain yang lain ada di samping ibu, menunggu untuk dibiru juga. Ibu memang suka memakai kain wiron, kain batik yang dilipat-lipat seperti kipas pada ujung yang jatuh di bagian depan, sehingga kalau dipakai berjalan akan terbuka dan tertutup seperti kipas, rapi dan cantik. Orang biasanya hanya memakai kain wiron pada saat menghadiri resepsi atau acara resmi. Tetapi ibu memakainya juga ke arisan atau pertemuan biasa. Ini menunjukkan kalau kita wanita yang rajin dan memperhatikan penampilan, kata ibu. Ini kain apa namanya, Bu? Tanyaku sambil menggelar sehelai kain berwarna coklat soga. Itu kain sidomukti. Kalau yang warnanya putih dengan corak sama seperti itu namanya sidoluhur. Ini wirasat, truntumlar, wahyu temurun, parang rusak, klitik, untal, tertotejo. Ibu menunjuk kain-kain itu sambil menyebutkan namanya masing-masing. Wah, kalau ibu sudah bicara tentang kain batik, sama seperti Prof. Laksmi, dosen anatomi kami, ketika menjelaskan organ-organ tubuh, lancar dan fasih. Ini yang dipakai ibu waktu nikahnya Mbak Indri dulu kan? Aku mengambil kain bercorak truntumlar. Iya. Kalau pihak perempuan yang mantu, biasanya orang tua dan besan memakai kain truntumlar. Lah, kalau yang mantu pihak laki-laki, kainnya wirasat. Sudah ada aturannya begitu. Di kalangan bangsawan, aturannya lebih rumit lagi. Kain cindi misalnya, hanya boleh dipakai oleh raja. Ku ambil sehelai kain bercorak parang rusak, lalu ku ikuti cara ibu mewiru kain. Jangan besar-besar lipatannya, 2 jari saja. Lipatan yang besar-besar itu untuk bebek, buat laki-laki. Nah, itu terbalik. Kain Jogja lerengnya turun, dan pinggir kain yang berwarna putih tampak di depan. Kalau kain Solo, lerengnya naik dan pinggir putihnya dilipat ke dalam. Walah, rumit betul aturannya. Jogja dan Solo punya hukum sendiri-sendiri. Kain Jogja dan kain Solo memang berbeda. Kain Jogja berlatar warna putih, kain Solo didominasi warna coklat soga. Blangkon tutup kepala pria juga berbeda. Bagian belakang blangkon Jogja memiliki mondolan, kain yang dibentuk bulat sebesar telur ayam. Sedangkan bagian belakang blangkon Solo rata. Beskap Jogja dan Solo juga berbeda. Sejak dahulu kala, Hamengkubuwono dan Pakubuwono memang selalu memilih jalan hidup mereka masing-masing. Hamengkubuwono memilih memangku bumi, sedangkan Pakubuwono lebih suka memaku bumi. Kemarin Warni menawariku kain, minta agar ku beli. Masih baru, tapi cuma kain kasaran. Katanya untuk bayar sekolah Topo. Aku bilang, simpan saja kainmu. Biar uang sekolah Topo aku yang bayar.
Ibu berkata lagi, "Warni." Seketika ingatanku dipenuhi pertengkaran Warni dan Marsudi kemarin malam, juga suara-suara orang yang datang ke rumah mereka di malam buta. Menurut ibu, sebenarnya Marsudi itu bagaimana? Aku bertanya hati-hati. Maksudmu? Ibu bertanya penuh rasa ingin tahu. Ada sedikit nada menyelidik pada suara ibu, juga aroma pembelaan. Ibu masih percaya dia kerja di bengkel? Jadi kamu mulai mencurigai dia juga? Suara ibu terdengar kurang berkenan. Nah, betul kan? Ibu selalu defensif bila ada orang mempertanyakan latar belakang kehidupan Marsudi. Tapi kecurigaanku ada dasarnya, Bu. Kemarin malam, aku mendengar dia dan Warni bertengkar. Waktu ibu pulang dari pengajian dan ketemu aku di halaman itu loh. Pada pokoknya, Warni minta agar Marsudi jangan melakukan kerja yang buruk lagi. Tapi Marsudi keras kepala. Ibu tahu tidak, akhir-akhir ini Marsudi sering tidak pulang malam hari. Kemarin malam, aku malah mendengar dia pulang dini hari bersama beberapa orang. Apa yang mereka kerjakan malam-malam buta begitu? Ibu tercekat. Tangannya berhenti mewiru kain dan pandangannya melayang ke rumah Warni yang tampak dari jendela. Ibu tak berkata sepatah pun, tapi wajahnya tampak suram dan tegang. Menyesal juga aku telah mengganggu pikiran dan perasaan ibu, tetapi aku merasa harus menceritakan apa yang ku ketahui agar ibu tidak terlena dengan prasangka baiknya dan menjadi kurang waspada. Hobi selalu membawa kesenangan, tapi sekaligus juga beban. Munel, kucing betina berbulu telon, 3 warna, putih, kuning, hitam. Itu selalu bisa menghapus kesedihanku, menyembuhkan sakitku, menghalau kelelahanku, dan memancing tawaku. Tetapi juga membebaniku dengan bulunya yang tertinggal di mana-mana. Sudah hampir 1 jam aku membersihkan jok kursi tamu dari bulu-bulu Munel dengan sapu lidi kecil. Jok dari kain beledu menelan bulu-bulu Munel, sehingga aku harus sabar mengangkat bulu-bulu halus itu agar betul-betul bersih. Si empunya bulu sendiri enak-enakan berjemur di jendela sambil terkantuk-kantuk. "Neng, tuh Neng," terdengar ibu memanggil dari dapur. "Pinjamkan kukusan sebentar ke rumah Warni." Hari ini ibu membuat nagasari, dan untuk mengukusnya ibu lebih suka memakai kukusan dari bambu. Kalau dikukus dengan soblok yang biasa dipakai untuk menanak nasi, aromanya kurang enak, kata ibu. "Nggih, Bu," aku balas berteriak. Kutinggalkan sapu lidi, jok kursi dan bulu-bulu Munel. Aku keluar dan pergi ke rumah Warni. Rumah itu terlihat sepi. Beberapa kali Warni kupanggil, tapi tidak ada sahutan. Karena kukusan itu ditunggu ibu, aku mencoba membuka pintu dapur. Ternyata tidak dikunci. Dapur itu sempit dan kotor. Peralatannya pun serba sederhana. Kompor minyak tanah yang sudah karatan, panci yang sudah hitam, ceret, rak piring buruk yang hanya berisi beberapa peralatan makan. Kukusan yang diinginkan ibu tergantung di dinding bambu di atas rak piring. Aku melongok ke ruang dalam. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja kayu dan 2 buah kursi yang kelihatannya berfungsi sebagai meja makan. Di atas meja yang tidak bertaplak itu terdapat sebuah teko dan 3 cangkir seng.
terdapat juga sebuah piring yang ditutupi daun pisang. Di sisi kanan meja diletakkan sebuah dipan kecil dengan bantal yang sudah lusuh sarungnya, hanya dialasi tikar tanpa kasur. Aku menduga itu tempat tidur Topo. Rasa ingin tahu tiba-tiba mengusik hatiku. Perlahan aku masuk ke ruangan itu. Kubuka daun pisang yang menutup piring. Di atas piring terdapat 3 potong singkong goreng. Kelihatannya dibeli Warni dari warung. Di samping bantal lusuh di atas dipan kecil itu, kulihat sebuah ketapel dan beberapa butir kelereng. Pastilah itu mainan Topo. Dari ruangan itu terdapat 2 buah pintu. Satu menuju ke kamar tamu, satu lagi menuju ke kamar Warni. Kubuka pintu kamar Warni dengan perlahan. Siapa tahu dia tidur di dalam. Kamar itu kosong. Tidak ada orang di sana. Di dalam kamar terdapat tempat tidur yang agak besar dengan kasur tipis dan sprei yang sudah pudar warna birunya. Di samping tempat tidur berdiri doyong sebuah lemari kayu kecil. Di atas lemari kecil itu diletakkan sebuah cermin kusam, sisir, dan beberapa botol yang kelihatannya sudah bertahun-tahun sejak keluar dari toko. Di seberang lemari terdapat sebuah gawangan tempat menyampirkan tikar dan baju-baju kotor. Kubuka lemari kecil yang tak berkunci itu. Isinya baju-baju Warni dan Marsudi. Tidak banyak dan campur aduk dengan segala macam kain dan handuk. Ketika hendak meraih sebuah foto berukuran kartu pos yang memuat gambar Warni, Marsudi dan Topo dari dinding bambu di atas lemari, tanpa sengaja tanganku menyenggol uang logam yang biasa dipakai untuk kerokan. Uang itu jatuh dan menggelinding ke bawah lemari. Aku berjongkok dan merogohkan tanganku ke bawah lemari yang sempit. Bukannya menemukan uang logam yang jatuh menggelinding, tanganku terasa menyentuh sebuah benda tajam. Kupegang benda itu dengan hati-hati dan kutarik keluar. Sebuah belati, tajam berkilat-kilat. Aku begitu kaget hingga belati itu hampir saja terlepas dari tanganku. Jantungku berdegup keras. Dengan perlahan kuletakkan belati itu di lantai semen dan kembali kuselupkan tanganku ke bawah lemari. Kali ini aku memperoleh sebuah celurit yang tak kalah tajamnya. Dengan napas tertahan sekali lagi aku merogoh ke bawah lemari. Dan kali ini tanganku terpegang sebuah senjata api. Kupandangi berbagai senjata itu dengan ngeri. Aku masih tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa ketika mendadak terdengar langkah kaki beberapa orang memasuki rumah. Astaga, ada orang datang. Terdengar suara orang berbicara, lalu bagaikan geledek pecah di gendang telingaku. Marsudi berteriak memanggil Warni. "Nih, Warni!" Jantungku serasa melompat dan jatuh menggelepar di lantai. Aku sedemikian gugup hingga tanganku gemetar dan lututku lunglai. "Warni!" Suara Marsudi makin keras. Kurasakan nyawaku siap-siap melayang. Dengan panik aku menoleh ke kanan kiri, mencari tempat persembunyian. Itu dia. Dengan tergopoh-gopoh aku menyelusup ke balik gawangan, menimbuni tubuhku dengan tikar dan baju-baju kotor. Aku tahu persis kapan saat terbaik untuk menggasak toko itu. Jam 4 sore, tepat sebelum mereka menutup toko. Pada jam segitu, sudah tidak banyak orang di sekitar sana. Kita bisa melarikan diri dengan cepat. Terdengar seseorang berbicara dengan suara lirih tertahan. "Toko yang mana?" Marsudi bertanya. "Toko Merpati, Mas,"
Letaknya persis di ujung jalan. Kalau kita sudah berhasil menggasak perhiasan di etalase dan uang di laci kasir, kita langsung lari ke jalan wates. Karena itu, Ko dan Dirman harus sudah siap menunggu dengan mesin motor hidup. Jawab suara yang pertama. Perampokan. Astaga, mereka merencanakan perampokan. Di mana senjata kita? Lebih baik kita bagi sekarang, biar dibawa sendiri-sendiri. Suara yang lain menyambung. Kusimpan di kamarku. Itu suara Marsudi. Ambil cepat. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Nanti ketahuan orang. Terdengar suara yang pertama. Senjata. Aduh. Matilah aku. Pelati, celurit dan pistol itu masih di luar. Belum sempat ku kembalikan. Ya Allah, tolonglah aku. Selamatkan nyawaku. Berikan kesempatan aku hidup. Terdengar langkah orang menuju ke kamar. Dengan tubuh gemetar ketakutan, aku merosot keluar dari balik tikar. Secepat kilat mendorong senjata-senjata itu ke bawah lemari dan kembali membenamkan diri di balik tikar. Gerakanku demikian kacau sehingga hampir saja gawangan itu roboh. Aku meringkuk dengan pasrah di balik tikar dan baju-baju kotor. Ketakutan yang mencekam membuatku sulit bernapas. Otakku buntu dan tubuh terasa kaku. Langkah Marsudi terdengar memasuki kamar, lalu berhenti. Sekitar 1 meter di depan gawangan. Aku bahkan bisa mendengar dengus napasnya yang kasar dan mencium bau tubuhnya yang pengik. Selamat tinggal, Ibu. Ampuni anakmu ini. Doakan aku mati dengan mudah, cepat, dan tanpa merasa sakit. Kudengar suara benda-benda logam bergeser dengan lantai semen. Marsudi pasti sedang merogoh senjata-senjata itu dari bawah lemari. Tubuhku beku. Lalu terdengar langkahnya yang berat keluar dari kamar. Setiap langkah terasa seperti dentam yang mengguncangkan seluruh isi dadaku. Jadi nanti sore kita berangkat. Suara Marsudi terdengar dari ruang tamu. Ya, sekarang kita menunggu di rumah Dirman saja. Di sana lebih aman. Ayo berangkat. Lihat dulu, di luar ada orang tidak? Sejenak sepi. Mereka nampaknya baru memeriksa keadaan di sekitar rumah. Sepi, ayo cepat. Terdengar langkah Marsudi dan teman-temannya keluar dari rumah. Pintu ditutup dan keadaan sunyi kembali. Aku terkulai di balik tumpukan tikar. Segenap persendian tubuhku seperti terlepas. Betapa aku menghayalkan saat itu berada di tempat tidurku yang aman dan damai, sehingga aku bisa langsung berbaring dan tidak usah bangun-bangun lagi. Tapi aku masih ada di sini, di balik gawangan dan tumpukan baju kotor di kamar Warni. Aku harus pergi sebelum Warni atau Topo datang. Kukumpulkan sisa-sisa kekuatanku, lalu merangkak keluar dari balik gawangan. Sebuah baju melorot dan jatuh menimpa wajahku. Baunya membuat bulu-bulu hidungku bereaksi keras. Bergegas aku keluar dari kamar Warni, langsung menerobos dapur. Ketika keluar dari pintu dapur, ops, aku nyaris bertubrukan dengan sesosok tubuh anak lelaki. Topo. Kami sama-sama terkejut. Topo memandangku dengan heran dan penuh pertanyaan. Aku benar-benar tak tahu harus berubah wujud menjadi apa untuk mengingkari kehadiranku di situ.
Sungguh aku berharap saat itu menjadi jin yang bisa merubah diri menjadi kucing atau ayam. Tapi aku tetap saja masih manusia. Dan jantungku yang belum lekat benar ke tangkainya, sekarang meloncat-loncat hampir copot. Aku meninggalkan Topo tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas ke rumah seperti dikejar hantu. Masuk melalui pintu samping, ibu mencegatku di depan dapur. "Mana kukusannya?" Ibu bertanya. "What? Kukusan? Kukusan? Apaan sih?" "Mana kukusannya? Kok lama sekali toh kamu ini? Aku sudah selesai membungkus nagasarinya. Tinggal dikukus." Ibu kelihatan agak kesal. "Astagfirullah." Kukusan itu masih tergantung di dinding gedek dapur Warni. Sama sekali sudah lenyap dari ingatanku. Warni gak ada, Bu. Rumahnya sepi." Aku menjawab sekenanya. "Kalau begitu, pinjam saja ke rumah Bu Prapto." Bu Prapto adalah tetangga sebelah rumah. Ibu rupanya benar-benar sudah terobsesi oleh kukusan. Mati hidup beliau sudah diabdikan untuk benda sepele dari anyaman bambu itu. "Aku mau pergi, Bu," sahutku sambil meloloskan diri pergi ke kamar. "Hei, Neng! Hei! Walah, bocah ki piye toh?" Aku tak mendengarkan omelan ibu, bergegas pergi ke kamar. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Cepat-cepat aku berganti pakaian. Tak sempat lagi aku berpikir apakah blus dan rokku serasi warnanya, apakah lurus lipatannya, apakah tubuhku kelihatan menggembung atau mengempis. Sambil menyambar tas yang biasa aku pakai kuliah, aku mengaduk isi kotak tempat menyimpan segala macam kunci. Tapi kunci sepeda motorku tak kujumpai di kotak itu. Dan baru kusadari bahwa sepeda motor itu kemarin kumasukkan ke bengkel karena sering macet tiba-tiba. Aduh. Padahal sepeda motor Mbak Tika baru dipakai yang empunya pergi. Apa boleh buat? Toh aku masih punya kaki, dan kaki diciptakan Tuhan untuk membawa tubuh berjalan. Ketika keluar dari rumah, kulihat Topo duduk sendirian di bawah rumpun pisang di dekat rumahnya. Ia meraut sebatang ranting dengan pisau, agaknya sedang membuat ketapel. Anak laki-laki itu menatapku dengan diam. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan darinya dan melangkah ke jalan. Untungnya kantor Polres itu tidak jauh dari rumah. Hanya butuh waktu 10 menit untuk berjalan kaki ke sana. Komandan polisi jaga menatapku setengah percaya, setengah tidak. Wajahnya lesu dan mengantuk. Mungkin semalaman ia main gaple dan kalah bertaruh. Responnya yang menyebalkan membuat aku kecewa karena telah tergopoh-gopoh datang ke sana. Dengan lesu, aku mengucapkan selamat siang dan pergi dari depan mejanya yang penuh abu rokok serta cacaran air kopi. Keluar dari halaman kantor Polres, lagi-lagi sosok kecil yang mengejutkan itu kulihat di sana. Topo ada di seberang jalan, bersandar pagar tembok rendah sebuah rumah. Ia tak memandang ke arahku, seolah-olah tak melihat aku, tapi aku tidak percaya ia hanya kebetulan saja ada di sana. Anak itu menguntitku. Aku tahu. Ya, ia melihat aku pergi dari rumah dan diam-diam mengikutiku. Astaga, ia sekarang jadi mata-mata yang selalu mencengkeram aku dengan pandangannya. Terima kasih telah menikmati cerita ini.
Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.